Perkenalkan, saya Yosepin. Teman-teman, kesenian tradisional Bantengan adalah kesenian khas Kota Malang yang menggabungkan unsur sendera tari, olah kanuragan, musik, mantra, dan sangat erat kaitannya dengan pencak silat. Kesenian Bantengan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Singosari. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief di Candi Jago, Tumpang, Malang, Jawa Timur yang menggambarkan harimau melawan banteng. Sedangkan di sisi lainnya juga terdapat tarian yang menggunakan topeng berkepala banteng. Sejak lahirnya, kesenian ini merupakan pertunjukan cerita rakyat di mana kebaikan melawan keburukan yang diperankan dalam sosok binatang, yaitu banteng melawan harimau. Tokoh banteng yang cenderung hidup berkoloni menggambarkan rakyat jelata, sedangkan macan atau harimau menggambarkan penguasa. Selain kedua penokohan tersebut, masih ada satu penokohan lagi, yakni penokohan monyet, yang melambangkan provokator yang bertugas sebagai pemecah belah. Monyetan selalu berusaha memprovokasi penokohan banteng dan macan agar keduanya selalu bertarung. Filosofi kesenian Bantengan ini adalah tentang bagaimana hidup berkelompok atau bermasyarakat. Kesenian ini melibatkan banyak orang, seperti halnya banteng yang hidupnya berkelompok. Hidup kita pasti membutuhkan orang lain. Kesenian ini juga membuat kita mengerti tentang guyub rukun antar masyarakat, gotong royong, saling membantu, dan tolong menolong. Dan juga menjunjung tinggi rasa persatuan. Permainan ini selalu dimenangkan oleh banteng, di mana memberikan pesan moral bahwa kebaikan akan selalu mendapatkan kemenangan. Dan kebaikan harus diperjuangkan. Kesenian ini sangat menarik dan syarat makna. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui tentang kesenian ini. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan pengalaman dari pegiat kesenian Bantengan, Padepokan Pencaksilat Garuda Putih Bantaran Malang yang merupakan salah satu kelompok kesenian Bantengan di Kota Malang dan masih eksis bertahan untuk berjuang uri-uri budaya atau melestarikan warisan budaya leluhur. Sekarang saya bersama dengan salah satu dari mereka, dengan Bapak siapa? Bapak Sabtono Priyadi. Ya, Bapak Sabtono. Bapak Priyadi. Sabtono. Ya. Kira-kira nih Pak, sejarahnya Bantengan itu gimana ya? Apakah dari adopsi dari legenda cerita rakyat ataukah sejarah dari Kerajaan Singosari? Ini kalau soal Bantengan, asal mulanya kan dulu ada pencaksilat, Mbak ya. Nah, pencaksilat itu terus ada dicampuri dengan Bantengan atau dengan macanan. Ya. Soalnya macanan itu kan harimau itu kan agak Mbak, rajanya hutan. Iya. Katanya Mbak tadi kan kalau harimau ingin kuasa. Iya. Kalau bantengnya itu kan pasti menang. Karena kebaikan tadi ya. Asal usulnya kalau pencaksilat ini dari tradisional orang Jawa, Pak. Terutama daerah Malang. Daerah Malang ini Bantengan itu banyak sekali, Mbak. Di Tumpang, Bantaran, Sanan, Singosari, terutama Singosari dan Tumpang, Bantaran itu tahun di daerah Batu sana juga banyak. Jadi dulu itu kesenian Bantengan itu sejak tahun kira-kira 60-an, Pak. Tahun 60-an itu Bantengan mulai berkembang. Terus pencaksilat didampingi dengan Bantengan itu terakhir kali dimainkan kesenian Bantengan. Nah, Bantengan ini lama-lama kelamaan dijadikan kesenian tradisional yang asli. Dulu kan cuma Mbak, cuma untuk terakhir kali main baru dikasih Bantengan. Terakhir mau berhenti main pencak itu terus Bantengan macanan. Nah, sekarang terutamanya sekarang ini Bantengan diutamakan, Pak. Seperti di daerah Tumpang, daerah Blimbing, daerah Kecamatan Blimbing sini, daerah Bodak Legi, ada Batu, Singosari, itu banyak, Pak, sekarang. Nah, yang bikin Bantengan pertama kali dulu itu, Pak, juga dari Singosari, Tumpang,
daerah Malang sini. Daerah Malang, Tumpang, Singosari, Batu. Terutamanya Malang paling banyak Pak sekarang. Dan di daerah Malang ini sering diadakan 1000 banteng. 1000 banteng ini biasanya dilaksanakan daerah Batu. Jadi dari Garuda Putih ini mengirimkan sekitar 5 bandengan. Kan di Mbak, ada yang 10 bandengan, ada yang 5 bandengan. Dijadikan satu di daerah Batu. Karnaval bandengan Malang Raya di sana dulu. Nah, sekarang bandengan ini mulai diunjungi sama masyarakat, disenangi lah sama masyarakat daerah Malang ini. Kalau daerah luar Malang mungkin bandengan itu kurang diminati Pak. Kalau daerah Malang terutamanya bandengan ini sama itu Mbak, topeng Malangan sama bandengan Malang sekarang. Jadi orang-orang Bantaran ini bandengan itu bikin sendiri Pak. Semua bikin sendiri. Jadi kita ini menerima pesanan bandengan juga Pak. Yang sampai ke sana tadi. Ya, bandengan juga bisa, kandungan bisa. Terutamanya kalau bandengan sampai sekarang ini bandengan ini mulai diururi lagi. Nah, pencak silatnya Garuda Putih itu Mbak, lahirnya itu sekitar tahun 60-an. Mulai berdirinya Garuda Putih. Garuda Putih itu berdiri tahun, kalau tidak salah sehabis kestok gitu Pak. Habis ketok sekitar 68 sampai 68 ini mulai digerakkan lagi. Terus mulai berjalannya masuk ke anggota Kota Malang Raya. Garuda Putih ini termasuk paling nomor 2 Pak. Dulu daerah Malang ini puncaknya jadi satu. Jadi kita ikut kalau main dari daerah sini pindah sini orangnya tetap seperti orang arisan gitu loh Pak. Iya. Gilir gantian, namanya kebiakan. Kebiakan itu ya dipindah-pindahkan gitu. Jadi habis bulan ini di daerah ini, bulan depan daerah ini, bulan lagi gantian supaya tidak bisa hilang. Jadi diganti kebiakan, diganti itu pindah-pindah. Nah, terus lama-lama itu main yang lama-lama golongan saya ini yang tua-tua itu tidak ada berhenti, tidak ada kebiakan lagi, berhenti. Selang berapa bulan tahun gitu muncul lagi. Kalau Garuda Putih tetap Mbak jalan, tapi ya enggak seperti dulu. Sekarang kan masih pandemi itu Pak, enggak begitu jalan. Iya. Ya, dulu main ke Gondang Legi, ke Tumpang, Karangploso, Lawang ke daerah Trisakti sana. Kalau di daerah Dawu ada namanya Trisakti. Kalau sini Garuda Putih jadi satu. Nah, sebelum pencak silat Garuda Putih berkembang, dulunya itu namanya Sekota Malang ini PPURM, Persatuan Pencak Olahraga Malang. Nah, ketuanya dulu namanya Pak Amir di daerah Mbareng. Jadi kita kalau main ke Mbareng, di stadion main jadi satu di sana, latihan jadi satu dulu di situ. Terus Pak Amir meninggal diganti Bapak Abdul Kamal. Lama meninggal juga. Akhirnya sampai sekarang tidak seperti dulu. Jadi antara perguruan tidak saling kenal gitu. Ya kenal cuma tidak seperti dulu. Kalau dulu sana itu kenal. Nah, tadi kan Pak itu sejarah awal mulanya bantengan ya? Iya. Nah, sekarang ini kalau sejarah awal mula padepokan pencak silat Garuda Putih itu gimana ya Pak? Nah, gini.
Garuda Putih itu dulu itu golongan saya itu kan masih kecil-kecil, belum ada namanya Mbak, belum. Tapi ikut daerah Kota Malang jadi satu PPURM tadi. Terus di daerah sana mendirikan jadi Harimau Jantan. Nah, terus Bantaran mendirikan pencaksilat Garuda Putih. Garuda Putih. Nah, di Pandean ya juga jadi satu dulu, namanya Les Bumi. Jadi Bantaran ini sudah lahir sudah sekitar 60 ya 60-an gitu loh Pak. Saya masih agak kecil kok itu Pak. Tapi sekarang yang tertua jadi kan tinggal saya sendiri gitu loh Pak. Jadi saya khawatir kan anak-anak ini berhenti gitu loh Mbak. Supaya bisa jalan terus ya kita dorong dari bawah. Jadi ketuanya tadi saya. Iya, Pak. Jadi saya di belakangnya. Nah, itu berjalannya Garuda Putih ini dulu masih di daerah Bantaran ada kecamatan dulu kan di sana Pak. Iya. Kalau tidak salah dulu kecamatan Bantaran ini namanya Pak Jawuri. Pak Jawuri yang meninggal Pak. Camat Blimbing Bantaran jadi satu dulu. Nah, di situ itu sama Pak Camat itu Bantaran didorong terus sama camat, akhirnya muncul terus gilir. Jadi dari yang muda dilatih gitu. Dan sampai sekarang ini. Iya, sudah Pak. Nggih. Iya. Campur. Ya. Ini namanya banteng. Ini tanduknya ini asli banteng ini. Tanduknya asli banteng ini. Iya. Ini. Ya, kalau ini harimau macan, ya, macan. Ini juga sama, ya, sama. Nah. Kalau ini ketipung ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Suaranya lain. Kalau ini laki-lakinya suaranya. Nah, ini laki. Nah, ini penerusnya ini Jidor. Nah, ini Jidornya, ini Jidor. Ini Koteng namanya, terbang tapi. Kalau di ini Senen namanya Koteng. Ini Koteng. Nah, ini kipot tahu aja. Ini kipot. Kayak ini cambuknya. Ini cambuknya. Nah, ini cambuk ini. Nah, ini cambuk. Coba teman anu coba Mbak. Ini. Nggak bisa Pak. Lihat Mbak ya. Ya. Nah, ini cambuknya ini. Ini kalau besar suaranya keras ini. Ini ada isinya ini. Oh. Ini yang kecil-kecil itu. Ini ada mantranya. Ini namanya gongseng. Gongseng. Apa? Kalau ini yang dengar. Ini gongseng. Gongsengnya ini. Nah, gongseng namanya. Nah, sudah.
Sekarang kami akan mencoba kesenian ini. Pada kali ini yang akan mencoba adalah Kasu Malang Utara, yaitu Kak Gading dan salah satu anggota Paksi Malang Utara. Bagaimana, sudah siap? Siap, gerak. Ada pesan mungkin atau kesan sebelum mencoba? Nanti kalau saya kenapa-kenapa nggak usah ditanya ya. Benar? Semangat. Baik, selamat mencoba. Protokol kesehatan. Oh iya. Itu namanya seni Indonesia. Ya, tak foto. Mana? Masuk. Yang ini. Soalnya aku lapar. Semangat Kasu. Ya, sama seperti itu, pakai tas. Ini mana tali nih? Ada tali lagi di sini untuk menyekat ya, tangan ke dalam. Jauh. Maskernya dilepas nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Oh ini udah aromaterapi sih. Kasu hadap sini Kasu. Nah, Kasu tertekan, Kasu teridentifikasi tidak selamat. jalankan masuk pegang kanan kiri. Jalan aja seperti itu. Diangkat kakinya. Angkat tinggi kakinya. Mainkan tangannya. Diri. Jalan kaki loh. Jangan kaki angkat. Angkat. Angkat tepung. Angkat tepung. Nah, jalan di kanan. Belok ke kanan. Itu olahraga sepak bola itu loh. Nah, diangkat tuh. Tinggi. Nah. Tarik, Wan. Tarik, Wan.
basicnya ya. Lumayan. Minum. Hormat. Mandi di mana tadi? Minum. Tahan nafas dulu. Tahan nafas. Tarik. Betul. Tas. Lagi. Tahan nafas. Benar. Satu kali. Coba. Ya. Bentar. Satu. Dua. Ya. Biar nggak sakit. Gimana Kak Su? Kebelet kencing Mas Jan. Berapa? Kebelet kencing. Masih dengan Bagaimana rasanya? Mana? Mantap Kat Bang. Itu tuh, ya ampun sampai merah banget. Buruan join paksi kita. Tahan nafas dulu. Tahan nafas. Sudah. Minum lagi. Nafas. Nih. Tahan Gosek. Tahan nafas. Keluarkan. Udah cukup ya satu kali aja ya. Hello people, ini rekaman. Tadi kita berapa menit? Lama ya? Lama yuk.
Ya. Halo? Oh, mana? Coba lagi. Sakit. Sakit apa? Ada nanti bawa nih. Tenang ya. Oh, ada. Suai, suai. Rasakan nareng. Mari. Ya.
Bang. Dari Rene, Bang. Mata mirip. Sopo. Edit. Ayo, ini Gor, ini. Buka. Dibuka. Gak iso jaluran ada pulang soalnya. Ayo. Lu wis salah. Ayo. Ayo, Mbak, monggo. ini. Ayo, beres, tinggal pergi. Budane yo. Yo. Lombok ini. Ayo. 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 Nah, kamu sih. Ayo monggo. Tengah. Di matane yo. Lu ngesot cari aku mau. Cek kau udah dulu. Itulah hal menarik tentang kesenian tradisional Jawa Timur, bantengan asli Jawa Timur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya. Beruntung kami para siswa-siswi SMA Kakosayu, khususnya Paksi Malang Utara melalui kegiatan Pelangi Bangsaku bisa mengenal dan menyaksikan salah satu kekayaan budaya bantengan dan bisa berkenalan dengan Padepokan Pencaksilat Garuda Putih sebagai pegiat kesenian bantengan Malang. Kami bisa mengetahui apa dan bagaimana kesenian ini. Sebagai generasi muda, penting bagi kami untuk terus melestarikan dan mengembangkan warisan budaya secara berkelanjutan. Terima kasih. Sama-sama, luar biasa.